Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Oke, jadi kali ini aku bakal showcase sedikit aja tentang kebiasaanku di pagi hari. Jadi, apa aja sih yang biasa aku lakuin tuh di pagi hari? Nah, jadi karena jujur ya, karena aku tuh sport enthusiast dan bentar lagi aku mau tanding di kejuaraan natural bodybuilding. Bukan kejuaraan sih, lebih ke amateur bodybuilding di Jepang ini. Dan aku sebenarnya kebiasaan ini tuh aku udah lakuin setiap hari ya. Maksudnya kayak waktu aku SMA sampai hari ini juga aku udah melakukan kebiasaan yang sama. Nah, cuman apa sih yang beda, apa sih yang bikin aku harus adaptasi dengan keadaan di Jepang ini adalah pertama aku harus belajar masak. Kedua, aku juga harus memilah makanan apa aja sih yang menurut aku bernutrisi dan bagus di kombini. Jadi kalau misalkan aku ada waktu, kadang aku suka masak, mungkin sekedar kayak masak di rice cooker atau di microwave gitu, karena aku lagi nggak punya kitchen saat ini. Tapi nanti kalau aku udah mau 2 bulan sebelum tanding, aku bakal beli kompor untuk prep meal. Jadi stay tune, ntar resepinya bakal aku bagiin ke kalian. Oke, jadi itu aja. Pertama harus masak dan juga harus milih makanan yang benar di kombini kalau misalkan gak punya waktu. Nah, karena pagi ini aku baru aja bikin oatmeal. Nah, aku bakal kasih tunjuk kalian nih oatmeal yang biasa aku makan tuh kayak gimana. Nah, ini oatmeal yang biasa aku makan itu dia pakai kayak oats biasa yang aku beli di supermarket, atau misalkan kalian bisa beli di Don Donki gitu kalau misalkan ada waktu. Terus aku kayak ini bisa pakai air panas, atau enggak kalian bisa panasin pakai microwave gitu. Nah, di sini aku udah panasin, aku udah aduk-aduk, terus aku kasih blueberry sama pineapple. Nah, kenapa aku ngasih blueberry? Karena blueberry itu sebagai antioksidan, jadi bagus untuk antioksidan ya. Dan pineapple, kenapa pineapple? Karena pineapple tuh cocok kalau misalnya digabungin dengan protein, karena dia mengandung zat-zat yang akan membantu untuk mencerna protein biar lebih cepat lagi untuk mencernanya ya. Dan blueberry cuma untuk sebagai kayak antioksidan aja. Oke, ayo kita makan. Hai. Nah, dekimashita. Nah, jadi aku biasa ya makan begini, kayak ada pineapple sama ada blueberry, dan biasa aku sih aduk-aduk. Aku sih biasa tim diaduk, cuman kali ini karena oatmealnya airnya agak kurang, jadi aku kayak makan di scoop gini aja biar airnya meresap. Jadi aku nggak bakal ngaduk-ngaduk, cuman aku bakal main scoop gitu biar enak. And by the way, sebelum ini biasa aku minum dulu yang namanya cuka apel. Cuka apel itu apa sih? Kenapa kalian harus minum cuka apel? Karena cuka apel itu bagus untuk pencernaan, karena si cuka apel itu dia pertama pH-nya rendah dan itu mengikuti asam lambung HCl kita. Jadi kalau misalnya kita minum cuka apel, otomatis dalam pencernaan, dalam metabolisme, dalam kesehatan overall itu bagus untuk kesehatan kalian gitu. Nah, oke, kali ini aku bakal bikin cuka apel dulu. Ayo kita bikin. Pertama kalian siapkan gelas. Terus kalian siapkan cuka apelnya. Cuka apelnya aku pakai merek Bragg ya. Dia pakai merek dari Amerika. Oke, jadi caranya aku sih kocok-kocok dulu. Cuka apelnya kocok-kocok. Terus aku buka. Ini emang agak bau ya cuka apel. Jadi kalian gak usah khawatir. Maksudnya kayak bau vinegar gitu, jadi kalian kayak bukan bau-bau yang jorok tapi bau-bau yang wangi karena ini kan makanan. Nah, ini cuka apel kita tuangin ke gelas sedikit aja, sedikit. Kalau kalian takarin sekitar 2 sendok makan, karena sendoknya aku pakai buat makan oatmeal, jadi aku nggak punya sendok. Segitu aja. Oke. Terus ya karena aku karena aku nggak punya sendok, jadi aku harus ngaduk pakai garpu. Nah, aku biasa udah gini aku kasih air ya. Kayak gini. Jadi tinggal diaduk. Nah, kayak gini, jadi kalian tinggal aduk.
Terus tinggal diminum kayak gini ya, tinggal diminum. Jadi sekali lagi, biasa aku minum cuka apel itu di pagi hari. Biasa setelah aku bangun, tapi karena aku bangun hari ini agak telat, jadi aku beli dulu buah-buahan, aku beli dulu proteinnya, aku bikin dulu protein. Jadi mungkin aku agak sibuk, tapi gak apa-apa. Tapi bukan berarti kalau misalkan sibuk itu kalian harus kayak udahlah males, nggak usah minum cuka apel. Jangan gitu. Kenapa? Karena cuka apel tuh bantu untuk pencernaan kalau misalnya diminum sebelum makan. Apalagi kalau misalkan sejam sebelum makan tuh makan lebih bagus lagi. Cuman buat aku itu tiap orang beda-beda ya, tapi buat aku itu kalau misalkan aku minum sejam sebelum makan, perut aku malahan jadi lebih sakit sama lebih nggak enak perut aja. Mungkin beda ya untuk kalian, tapi buat aku sih kalau misalkan aku minum cuka apel biasa 10 menit sebelum makan. Jadi kalau misalkan aku bangun pagi pun aku minum cuka apel duluan, pasti aku 10 menit 20 menit setelah itu biasa aku makan. Oke, kita habisin. Udah habis. Oke, minum cuka apel udah beres. Waktunya kita makan oatmealnya. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Apa aja sih yang aku makan di pagi hari. Jadi mungkin bisa jadi sebagai contoh buat kalian. Kalau misalkan kalian mau lapar nih, pengen bikin makanan nih, jadi kalian bisa dari sini kalian bisa dapet ide, bikin oatmeal aja pakai buah-buahan atau pakai blueberry atau gimana. Nah, kalian bisa beli semuanya ini di toko online. Misalkan kalian bisa beli di toko hijau, di Tokopedia, atau di toko orange, Shopee, setelah kalian. Tapi yang penting ya guys, untuk oatmeal aku kasih tips, kalian harus belinya yang instan atau yang sebenarnya yang rolled juga nggak apa-apa, yang masih utuh. Cuman biasanya aku beli yang instan. Kenapa? Karena dia gampang diaduk sama air dan juga bisa dibikin langsung di tempat gitu. Jadi kalian nggak usah kayak overnight oats itu harus dibiarin biar si oatmealnya jadi lembut, jadi lebih enak. Ya sebenarnya yang instan juga bisa, cuman kalau aku saranin sih aku lebih prefer yang instan karena dia lebih gampang untuk dibuatnya. Oke, terus kalau misalkan untuk buah-buahan ya, nah kalau bisa kalian beli yang IQF ya. IQF itu apa sih? Jadi IQF itu kayak dia pakai sistem yang namanya instant freeze. Jadi dia bukan dibekuin dari freezer terus dia bekuin kayak manual gitu, tapi dia punya mesin sendiri namanya mesin IQF. Itu dia mesinnya bisa langsung nge-freeze si buah-buahan itu, jadi biar nutrisi-nutrisinya tuh nggak hilang gitu. Karena kalian kalau misalnya nge-freeze itu kan bisa dia dari buah-buahan ya, dia freeze terus lama-lama si buahnya itu ya ada nutrisi yang kebuang gitu. Cuman kalau kalian beli yang IQF, kalian bisa biar si nutrisi-nutrisinya itu bisa menjadi terjaga gitu. Jadi dia nggak hilang gitu sebagai nutrisinya. Kan kalau misalnya kalian bekuin, kalian ada sedikit waste gitu di nutrisi. Tapi kalau kalian dia IQF nggak bakal kenapa-kenapa. Oke, jadi itu aja tips buat hari ini. Thanks for watching, and next time I will continue to upload video mungkin tentang nutrisi atau tentang makanan kayak gini, mungkin biar bisa kalian dapat ide, atau mungkin biar kalian juga terinspirasi aku makan apa aja, jadi kalian bisa ngikutin juga di rumah. So thanks for watching and see you guys on another video. Ja, mata ne. Us.